masuk lebih dalam hadirat Tuhan, maka ada sukacita yang terbesar yang sedang bekerja di dalam hati kita saat ini. Oh Tuhan, mungkin seringkali kita nggak ngerti rencana Tuhan, mungkin seringkali kita memilih untuk berjalan di luar kehendak Tuhan. Tetapi satu hal, ingatlah baik-baik bahwa kita tidak akan pernah bisa berjalan di luar jangkauan Tuhan. Hari ini Tuhan mau embrace kita semua, Tuhan mau peluk kita. Mari datang, serahkan pergumulan, serahkan kekhawatiran, bahkan serahkan semua ambisi dan egoisme kita pagi hari ini. Biar Dia membentuk kita, mengembalikan kita ke dalam rencananya. Tiba saatnya kami akan belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Bentuk hati kami untuk mengerti rencana Tuhan. Firman-Mu hibur, kuatkan, tegur, ingatkan, supaya kami menjadi pribadi yang baru, yang berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan yang penuh kuasa, mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat yang hidup. Setiap kita yang siap dengan firman Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Boleh beri senyum dulu untuk kiri kanannya. Beri senyum. Kalau ada yang tidak mau tersenyum, boleh ditepuk dulu. Ayo bersukacita. Ayo bersukacita. Saudara, saya mengucap syukur. Seperti biasa selalu saya katakan bahwa di tempat ini saya terberkati dengan pujian dan penyembahannya, karena saya benar-benar merasakan sebuah kesungguhan di dalam jemaat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Dan saya berharap itu kita pertahankan, amin. Amin. Saudara, kita semua pasti punya impian ya, pasti punya cita-cita, kita pasti punya rancangan. Waktu kecil saya punya cita-cita lucu. Waktu kecil saya punya cita-cita lucu. Mungkin ini setiap kita juga mengalami. Waktu kecil saya bilang sama papa saya, "Papa, saya pengen jadi koboi. Pokoknya papa harus beliin saya kostum koboi, sama papa bikinin saya peternakan. Lalu papa beliin saya kuda. Saya mau jadi koboi, Pak." Papa saya bilang, "Gak mungkin nak, jangan jadi koboi." Tapi saya berkeras, "Gak mau, pokoknya saya harus jadi koboi. Kalau nggak sekarang, pokoknya dewasa nanti cita-cita saya mau jadi koboi." Saya bilang begitu. Nah saudara, menarik dalam perjalanan hidup saya, ternyata papa saya nggak turuti apa yang saya mau itu pada saat itu. Nah ketika saya mau daftar sekolah teologi, mau melayani Tuhan, saya bersyukur papa saya nggak bilang seperti ini. "Loh, kamu kok mau daftar jadi hamba Tuhan?" Enggak, papa udah siapin kostum koboi buat kamu. Papa udah siapin kuda, ayo sekarang pakai kostum koboi, naik kuda, jadi koboi kamu. Saya bersyukur papa saya nggak seperti itu. Saya bersyukur bahwa papa saya nggak turuti semua keinginan saya yang saya ucapkan di dalam masa kekanak-kanakan saya. Nah saudara, saya juga bersyukur kalau Tuhan yang kita sembah, kalau Tuhan yang saya cari, yang saya sembah, itu bukan Tuhan yang selalu turuti semua permintaan kita. Karena saudara, kita kebanyakan dari antara kita tuh nggak ngerti apa yang kita minta sama Tuhan. Kebanyakan dari kita nggak ngerti konsekuensi dari permintaan kita. Coba kalau papa saya turutin saya waktu itu, mungkin hari ini saya jadi koboi gitu. Koboi-koboyan gitu. Tapi saat ini saya bisa melayani Tuhan, karena seiring bertumbuhnya kedewasaan saya, papa saya membuat saya mengerti. Oh, waktu itu dia nggak turutin karena waktu itu pemikiran saya kekanak-kanakan. Nah, saudara, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi semua permintaan kita saat pemikiran kita, saat doa kita masih kekanak-kanakan, maka kita tidak ada satupun yang akan berjalan di dalam rencana Tuhan. Setuju? Setuju ya? Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang greater joy, sukacita yang lebih besar. Pertama kita mau tahu dulu sukacita di dalam hidup kita apa. Mungkin beberapa di antara kita sukacitanya ditentukan oleh cita-citanya.
sebagian lagi ditentukan oleh apa yang dia suka. Makanya jadi sukacita. Apa yang dia suka dan apa yang dia cita-citakan. Dunia konsepnya tentang sukacita seperti itu. Apa yang dia suka dan apa yang dia cita-citakan. Kalau itu terpenuhi, maka dia bersukacita. Tapi kalau itu nggak terpenuhi, maka itu nggak jadi sukacita dalam hidupnya dia. Nah, saya seringkali bertanya, mungkin ini pertanyaan kita semua. Kenapa Allah yang maha baik itu menempatkan kita, ciptaannya yang paling berharga ini, di sebuah dunia di mana segala sesuatu tidak selalu berjalan menyenangkan buat kita. Ya kan? Dia tempatkan kita di dalam sebuah dunia di mana segala sesuatu tidak selalu berjalan menyenangkan. Bahkan di dunia tempat kita ada saat ini, penderitaan itu adalah suatu hal yang pasti kita lihat setiap hari. Bahkan juga kita alami. Kenapa? Nah, manusia itu sangat suka hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan buat dirinya. Bahkan kita manusia tergila-gila pada kesenangan, saudara. Sukacita memang salah satu sifat Allah. Maka itu ada juga di dalam diri kita, ciptaannya. Kita juga temukan itu sebagai salah satu buah Roh Kudus, betul ya? Di dalam buah Roh Kudus itu ada sukacita. Tuhan sebenarnya mau kita bersukacita. Tuhan mau kita punya kebahagiaan di dalam hidup kita. Tetapi setelah kejatuhan manusia, kita cari satu bentuk kesenangan lain di luar Allah. Manusia sifatnya begitu. Kita cari kesenangan lain di luar Allah. Nah, coba kita pikirkan apa konsekuensinya kalau manusia ditempatkan di sebuah dunia di mana isinya semata-mata kebahagiaan. Kemana-mana kebahagiaan. Nggak ada penderitaan, nggak ada masalah. Nah, saudara, ada seorang pakar konseling Kristen namanya Dr. Kevin Huggins. Dia berkata seperti ini. Allah memahami bahwa tidak sehat untuk menempatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa di dalam sebuah dunia yang isinya hanya kesenangan semata. Kenapa? Kalau itu terjadi, manusia itu akan mengembangkan sikap tidak bergantung kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau kita ditempatkan di dalam sebuah dunia yang isinya kesenangan, kebahagiaan semata, maka kita akan mengembangkan sebuah sikap tidak bergantung kepada Allah. Maka hati kita akan semata-mata semakin jauh dari Allah. Nah, seiring dengan semakin jauhnya manusia dari Tuhan, maka pengejaran manusia akan kesenangan akan semakin menggila. Kalau kita baca sama-sama, saudara, di dalam suratnya Paulus kepada Timotius, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, di situ ada konsep kesenangan yang dicari oleh manusia, kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Paulus mengingatkan bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini akan jadi seperti ini, pengejaran kesenangannya. Yuk kita buka sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1-4. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar loh, bukan masa yang bahagia. Apa yang menyebabkan masa yang sukar? Di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu egoisme dan menjadi hamba uang, materialisme. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Dan seterusnya, lalu lebih mementingkan hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu hedonisme. Jadi konsep kebahagiaan di dalam dunia itu dibentuk dari 3 kata itu: egoisme, materialisme, dan hedonisme. Karena kita mulai egois, mencintai diri sendiri nih, bukan mencintai rencana Allah. Maka sikap egoisme itu akan membuat kita semuanya, kebahagiaan kita harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan. Jadinya materialisme, saudara. Karena materialisme itu arahnya kepada sesuatu yang menyenangkan kita. Maka hedonisme, memuaskan hawa nafsu kita, fokusnya sama kesenangan semata-mata. Nah, saking tergila-gilanya manusia pada kesenangan, dari 3 sikap ini, konsep di dunia, manusia jadi amat terganggu, kita jadi amat terganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan. Ya, bisa merasakan hati kita di situ. Kita seringkali merasa terganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan buat kita. Hari-hari ini kalau kita lihat, lucu ya, banyak orang tuntut orang lain, ada pasalnya lagi. Perlakuan yang tidak menyenangkan. Orang bisa tuntut orang lain karena perlakuan yang tidak menyenangkan. Ada 2 orang artis diberitakan di sebuah tayangan infotainment ini dalam kondisi saling tuntut. Ya.
kan? Yang satu tuntut yang lain ke Polda Metro Jaya, yang satu juga sama balas tuntut. Dua-duanya karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Lucu saudara. Apa sebabnya? Ya mereka nggak suka sama tindakan lawannya itu. Kita juga jadi rasanya kayak berhak untuk mencaci maki orang lain yang bertindak tidak menyenangkan. Asal rasanya nggak enak hati, maka kita seolah boleh marah-marah dan meluapkan kekesalan sama orang lain. Belum lama ini kita dengar ya, di Jogja itu ada seorang mahasiswa S2 mencaci maki kota Jogja, mencaci maki masyarakatnya, mencaci maki adat istiadatnya, lengkap dengan sultan-sultannya juga dicaci maki di media sosial. Hanya karena dia merasa diperlakukan tidak menyenangkan. Gimana bisa seperti itu? Nah saudara, bukannya kita belajar mengembangkan sikap respon yang tepat terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, masyarakat kita justru lagi diajar untuk mengembangkan sikap tuntut-menuntut ketika terjadi peristiwa tidak menyenangkan buat kita. Jadi kita jadi penuntut nih. Kita kan harusnya kembangkan sebuah sikap respon yang benar ya ketika sebuah hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita. Seolah-olah kayaknya kita nggak puas kalau kebahagiaan kita ini diambil, direnggut. Padahal kita lupa, saudara. Kita lupa bahwa Allah pun menggunakan peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang tidak menyenangkan untuk membentuk kita. Betul ya? Tuhan juga pakai peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, orang-orang yang tidak menyenangkan untuk membentuk kita. Dan itu juga jadi kesempatan untuk kita bisa melayani orang lain, menyatakan kasih Allah. Sebenarnya ketika kebahagiaan kita dibatasi oleh Allah, justru disitulah kebahagiaan kita dimaksimalkan. Amin. Nah saudara, bukan hanya di dalam masyarakat, karena gaya hidup masyarakat sudah begitu, di dalam gereja juga begitu. Dalam gereja, karena jemaat carinya kesenangan, kebahagiaan, bukan cari Tuhan, maka sikap tuntut menuntut ini terjadi di dalam tubuh jemaat itu sendiri. Sesama jemaat bisa menuntut untuk menunjukkan, kamu harus menyenangkan dong. Sikap kamu gak menyenangkan banget sih. Terus gembala juga dituntut untuk menyenangkan hati jemaat. Bahkan Tuhan juga dituntut untuk melayani kesenangan hati manusia. Coba kita lihat diri kita di sana. Kita berpikir bahwa kebahagiaan kita itu ada di dalam agenda kita semuanya. Ada di dalam perasaan kita. Ada dalam apa yang kita mau. Siapa di sini yang senang pergi ke Dufan? Saya waktu kecil senang pergi ke Dufan. Sekarang saya nggak senang. Penuh. Kalau anak kecil walaupun penuh tapi tetap dikejar ya. Mau ke sana. Orang tuanya yang pusing. Saya juga senang pergi ke Dufan dulu waktu kecil. Nah, kalau kita lihat kata-kata Dufan itu artinya apa? Dunia fantasi. Tapi sekali kita nggak menyadari nih. Dunia fantasi itu kan sebuah tempat di mana anak-anak ini, pemikiran kekanak-kanakan ini mencari kesenangan di sana. Betul ya? Kalau orang dewasa kan tahu itu semua bohongan kan? Nah, lucunya, Dufan itu bukan hanya sekedar dunia fantasi, saudara. Tapi juga do fun. Apa itu do fun? Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ternyata itu yang dicari. Anak-anak cari do fun, dunia fantasi, supaya bisa do fun, supaya bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu dunia fantasi. Dunia fantasi ini juga, kalau kata Carlo Collodi, saudara tahu Carlo Collodi? Dia tulis cerita The Adventure of Pinocchio tahun 1890. Dunia fantasi ini yang menjerat Pinocchio ini akhirnya masuk ke dalam sebuah dunia di mana isinya kesenangan, kebahagiaan. Pinocchio yang diciptakan untuk jadi manusia itu akhirnya dia terjebak di sana. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan Geppetto. Lalu dia masuk ke dalam dunia fantasi, cari kesenangan. Ternyata di sana dijebak, disuruh kerja paksa dan jadi keledai. Oh, ada yang tahu ya? Senang nonton Pinocchio juga dulu ya. Ini juga jadi kisah penggambaran si anak bungsu yang hilang. Di mana dia cari kesenangan, dia cari kebahagiaan. Dia terjebak dalam sebuah dunia yang dia pikir menyenangkan, tetapi ternyata di sana isinya penderitaan. Nah, saudaraku, kalau kebahagiaan kita semata-mata karena agenda kita akan terjebak dalam hal seperti ini. Dunia fantasi yang kita cari itu ternyata memang paradoks ya.
Ternyata memang hanya dunia fantasi gitu. Ternyata hanya memang fantasi. Tidak ada dunia seperti itu. Karena kita seperti menemukan fata morgana di padang gurun. Orang-orang Kristen juga yang berusaha membuat jemaatnya hari-hari ini seolah-olah kamu harus bahagia. Ayo kejar prestasi lebih lagi. Bukannya kita tidak boleh saudara berprestasi. Tetapi kalau semata-mata prestasi jadi ukuran kebahagiaan kita, kita akan membuat banyak orang kecewa dan hilang pengharapan. Bahkan baru-baru ini kita lihat ada gereja yang berkata seperti ini. Ada gereja di Amerika berkata seperti ini, gembalanya. Allah semata-mata menginginkan kebahagiaan kita. Apa yang membuat kita bahagia, itu yang membuat Allah bahagia. Wah, kita sudah mulai memaksakan bukan hanya kebahagiaan diri sendiri, tapi kebahagiaan Allah ditentukan dalam agenda kita. Menurut kita, Allah harus bersuka cita kalau kita begini. Nah, itu bahaya. Dari tadi kita bahas tentang konsep kebahagiaan. Apa sih kaitannya dengan kisah Rasul 16 tentang Greater Joy ini? Nah, di dalam kisah Rasul 16, yuk kita baca deh sama-sama di situ. Kita baca sama-sama. Kisah para Rasul pasal 16. Karena ini banyak sekali, ada sekitar 4 perikop ya. 4 perikop. Saya mau kita sama-sama baca. Dari mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama gantian baca. Saya baca ayat yang keempat, lalu saudara baca ayat yang kelima. Kita gantian sampai ayat yang ke-12. Judulnya di situ Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dan saudara, kita melihat di sini ada satu rencana pelayanan dari Paulus, betul ya? Paulus buat rencana pelayanan di sini. Tetapi ketika Paulus buat suatu rencana pelayanan untuk pergi ke suatu tempat di Asia, ternyata Roh Kudus mencegah. Roh Kudus mencegah agendanya Paulus. Roh Kudus membawa Paulus kepada kota-kota yang lain. Nah, ketika Paulus tiba di Misia, mereka juga coba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi berkali-kali agendanya Paulus ini seolah-olah digagalkan gitu ya. Digagalkan, dicoba untuk, ayo Paulus kamu jangan ke sini, aku tidak berkenan kamu ke sini, kamu ke tempat lain. Nah, kalau kita melihat ketika Paulus pergi ke tempat lain yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, apakah di sana pelayanan Paulus menyenangkan? Saudara, kita akan melihat di ayat-ayat yang selanjutnya, kalau kita baca di dalam perikop selanjutnya Paulus di Filipi, mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di situ kita akan melihat suatu keadaan seperti ini. Paulus lakukan perjalanan misi ke beberapa kota ya, lalu masuk ke wilayah Makedonia, wilayah Filipi. Di sana ada Lydia, seorang perempuan yang mula-mula percaya karena Injil diberitakan oleh Paulus dan Silas. Ada jiwa baru pertama. Puji Tuhan, ya kan? Kita dialihkan pelayanan kita masuk ke suatu daerah, wih, ada jiwa dimenangkan. Kita tahu itu rencana Tuhan. Mula-mulanya kita ngerti nih cara Tuhan bertindak seperti apa. Mereka bersuka cita dong. Ada jiwa yang dimenangkan. Lalu mulai terjadi masalah, saudara. Mulai terjadi masalah, hal aneh terjadi. Ada seorang wanita petenung terus mengikuti Paulus dan Silas sambil teriak-teriak,
Mereka ini hamba-hamba Allah yang hidup, yang maha tinggi, dengarkanlah mereka. Ya, kalau kita lihat begitu. Berulang-ulang wanita ini terus-menerus teriakan hal yang sama. Paulus dan Silas dalam pelayanannya mereka tidak cari popularitas. Saudara, popularitas itu seringkali mengalihkan kita dari rencana Allah, betul ya? Ketika kita melayani dan mulai diberkati pelayanannya, kadang-kadang popularitas jadi yang kita kejar. Nah, Paulus dan Silas menghadapi itu, mereka jadi merasa terganggu. Karena tujuan mereka mau melayani Allah, tujuan mereka jiwa-jiwa, bukan popularitas mereka. Maka mereka merasa terganggu. Harusnya kan menyenangkan ya, dibilang seperti itu. Mereka ini hamba-hamba Allah, dengarkanlah mereka. Paulus dan Silas nggak mau pakai popularitasnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu bukan konsep kebahagiaan Paulus dan Silas. Mungkin bisa aja dia berpikir, wah iya nih bener nih rencana Tuhan. Kita udah dialihkan ke sini, ada jiwa baru bertobat, lalu ada yang seperti ini. Mungkin Tuhan mau buat kita terkenal kali ya. Tapi bukan seperti itu. Lalu Paulus menghardik roh tenung itu keluar dari wanita itu. Seketika itu juga keluarlah roh tenung dari wanita itu. Dan apa yang terjadi? Wanita itu hilang kemampuannya untuk bertenung. Bertenung itu maksudnya meramal gitu ya, melakukan seperti paranormal. Majikan dari wanita itu merasa amat terganggu karena kehilangan penghasilannya, saudara. Ya. Paulus hardik itu roh itu keluar, wanita itu dibebaskan, lalu majikannya datang. Sekarang penghasilannya dari mana? Nah, majikannya Paulus menggunakan konsep kebahagiaan dunia. Dia memperbudak orang, dia injak pundak orang, dia memperhamba orang untuk mendapatkan penghasilan. Sekalipun dia kaya, saudara, tetapi kebahagiaannya didapatkan dari itu. Egoisme, materialisme, dan hedonisme itu. Tetapi Paulus senang melihat hamba wanita ini dibebaskan. Apa yang terjadi ketika hamba wanita ini dibebaskan, lalu majikan itu terganggu karena kehilangan penghasilannya? Maka karena hal ini, Paulus dan Silas didera berkali-kali, saudara. Saat itu Paulus dan Silas mulai melihat, tadi agenda kami dibatalkan di sini. Lalu kami masuk ke sini, pertama-tama mulai melihat ada jiwa yang dimenangkan. Sekarang kenapa kejadiannya jadi begini ya? Kenapa jadi tidak menyenangkan? Awal-awalnya kita mungkin ngerti Tuhan mau memberkati kita. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam lagi ke dalam rencana Allah, maka Allah akan membentuk kebahagiaan kita, saudara. Allah mulai akan membentuk seperti apa kehendaknya di dalam hati kita. Suatu kebahagiaan lebih permanen. Dan seringkali di situ kita mulai nggak ngerti rencana Tuhan. Tapi dalam artian bukan yang nggak ngerti seperti dari awal orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan. Pernah nggak kita merasakan seperti itu dalam pelayanan kita? Ketika kita lahir baru, seolah-olah semuanya berjalan menyenangkan. Wah, ini benar nih, ikut Tuhan harusnya seperti ini. Tapi begitu kita masuk lebih dalam lagi, kita mulai melihat, lah, kok jadi begini ya? Ada upgrading dalam hidup kita. Nah, ada satu ilustrasi dari George MacDonald. Jadi ada sebuah rumah yang kecil, itu kita. Sebuah rumah yang kecil itu kita. Lalu kita undang Tuhan untuk masuk di situ. Rumah kita ini ada kerusakan, perlu perbaikan di sana sini. Lalu Tuhan mulai masuk dan memperbaiki. Ada talang air bocor, Tuhan perbaiki. Ada jendela yang udah mulai engselnya lepas, Tuhan perbaiki. Ada tembok-tembok yang kelupas, Tuhan perbaiki. Awal-awalnya kita mengerti tuh, Tuhan memperbaiki rumah kecil kita itu. Tetapi kemudian hal-hal yang terjadi selanjutnya adalah hal yang di luar dugaan kita. Lalu Tuhan mulai ketok-ketok lantai kita. Loh, Tuhan ngapain? Rusak dong, gitu kan? Udah lantai diketok-ketok, dinding dijebol, dinding belakang dijebol. Lalu Tuhan mulai luaskan tanah di belakang. Ternyata selanjutnya kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi sebuah istana, saudara. Iya kan? Kita berpikir rumah kecil kita ini akan diperbaiki, tetapi kemudian Tuhan memperluas kita menjadi sebuah istana. Karena Dia mau tinggal di situ. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Maka Dia tidak hanya sekedar memperbaiki kita, tidak hanya sekedar mempoles-poles kita, kebahagiaan kita, tetapi konsep kebahagiaan yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita, itu yang lebih berharga, saudara, yang membuat kita menjadi istana.
saya memasukkan sukacita sebagai salah satu bagian dari kekuatan gereja dalam tema Greater Defense yang lalu. Betul ya? Kalau masih ingat di dalam Greater Defense, pertahanan gereja yang membuat gereja kuat, salah satunya adalah sukacita. Tetapi sukacita karena apa? Karena kalau konsep sukacita kita itu hanya berdasarkan keinginan kita, maka itu akan sangat lemah sekali. 2400 tahun yang lalu, wah lama banget ya. 2400 tahun yang lalu, seorang pemimpin umat Allah di Israel yang bernama Nehemia berkata seperti ini dalam Nehemia 8 ayat 11. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia berkata seperti itu. Ternyata kalau kita lihat arti nama Nehemia itu, arti nama Nehemia itu adalah sukacita karena Allah. Kesenangan Allah, itu arti Nehemia. Dan Nehemia benar-benar menyadari bahwa ada sukacita Allah dalam hidupnya. Kemudian ketika hal yang berat terjadi di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan membangun tembok Yerusalem, dia ingat bahwa sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Dia ingat siapa dirinya. Pada kenyataannya banyak orang Kristen meletakkan sukacitanya pada apa yang dijanjikan dunia, bukan pada apa yang Allah janjikan. Gereja merasa pesan tentang Yesus dan keselamatan tidak cukup menarik untuk membuat orang bersukacita dan bahagia, saudara. Kita lebih suka memberitakan dunia fantasi daripada kebenaran. Jemaat saling tunduk dengan dasar kesenangannya sendiri, bukan belajar saling mengasihi. Padahal yang merupakan kebenaran adalah kita harus belajar saling mengasihi, bukan saling tuntut. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih, jemaat ini hidup di dalam kasih, maka jemaat akan bersukacita karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 6. Kita bersukacita karena kebenaran. Tetapi kalau kita punya konsep sendiri, maka kita menjadi orang yang tidak suka karena kebenaran. Setelah kita membentuk konsep sukacita dan bahagia kita menurut pemikiran kita sendiri, lalu kedua, kita membentuk konsep sukacita itu berdasarkan perasaan kita sendiri. Kita mulai pakai perasaan untuk menentukan kita bahagia atau enggak. Bagaimana kalau saya katakan seperti ini? Saya merasa tidak suka pergi ke gereja. Saya merasa tidak suka membaca Alkitab. Saya merasa tidak suka ketemu dengan jemaat si A, si B, atau sebaliknya. Saya merasa suka kalau mendengar khotbah yang isinya lawakan mungkin. Saya merasa suka kalau saya tidak diharuskan untuk bertumbuh secara iman. Saudara, pada kenyataannya, kalau kita ukur sukacita berdasarkan perasaan kita, maka sebagian dari apa yang kita rasakan, kita ingin, ternyata itu tidak benar. Betul ya? Saya merasa tidak suka membaca Alkitab. Oh, itu perasaan tuh. Tetapi sebaliknya, saya merasa suka nonton TV 10 jam satu hari. Ternyata sebagian apa yang kita suka, itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Sebagian lagi yang kita tidak suka, itu ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sukacita tidak boleh ditentukan oleh apa? Perasaan, saudara. Tidak boleh ditentukan perasaan. Kita lagi merasa sukacita, kita merasa bahagia. Padahal Tuhan ingin sukacita kita itu sifatnya tetap, betul ya? Walaupun kita ada dalam masalah, dalam tekanan, dalam badai, kita akan merasa sukacita itu. Nah, salah satu kata yang saya kalau sukacita, kalau kita artikan kata sukacita ditentukan oleh perasaan, ya apa yang kita suka dan apa yang kita cita-citakan. Tapi dalam bahasa Inggris, joy, saya punya singkatan untuk joy. Ini juga sering jadi profil BBM dan segala macam ya. Joy itu Jesus first. When you put Jesus first, that's your joy. O, others second. Setelah Yesus, tempatkan kepentingan bersama orang lain. Dan Y, yourself the last. Ketika kita lakukan itu, maka sukacita kita dibentuk. Put Jesus first, put others second, and put yourself the last. Sukacita yang seperti itu yang akan terus bertahan. Taklukkan perasaan kita, taklukkan kepada kebenaran. Jangan ikuti perasaan kita. Jadi, karena sukacita yang ditentukan perasaan itu tidak kuat. Sukacita yang seperti apa yang terjadi di dalam pelayanannya Paulus? Walaupun dia menempuh cobaan, ujian, didera berkali-kali di Filipi, lalu dijebloskan ke dalam penjara, Paulus punya konsep sukacita. Ada 3 konsep sukacita yang Paulus miliki. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa Paulus
Di sana sukacitanya dia terganggu karena karena dia pelayanannya tidak sesuai dengan agenda. Lalu Tuhan bentuk konsep sukacitanya. Nah, di dalam Matius 13 ayat 44 kita belajar sebuah sukacita yang punya standar berbeda dengan dunia. Amin. Coba kita baca sama-sama Matius pasal 13 ayat 44. Kita baca sama-sama cuma satu ayat. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, saya bacakan sekali lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Siapa yang tahu di dalam tanah itu ada harta? Orang yang menemukannya, betul ya? Nah, ketika dia bersukacita karena itu, dia jual semua miliknya, itu akan jadi sebuah tindakan yang ditertawakan orang. Ya. Orang yang menemukan harta di ladang itu begitu bersukacita, sehingga ia membuat ia rela menjual segala sesuatunya untuk membeli ladang itu. Saat dia jual seluruh miliknya, tidak seorang pun tahu bahwa ia akan membeli ladang yang ada hartanya. Nggak tahu tuh. Sebab dikatakan ia memendamkannya lagi. Jadi cuma dia yang tahu. Waktu kita terima Yesus, ada satu sukacita yang hanya bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita yang sudah menerima Yesus. Amin. Orang lain mungkin nggak tahu. Kita mungkin akan ditentang oleh keluarga kita di sana. Kita akan ditentang oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi ketika kita relakan jual, dalam tanda kutip jual semua milik kita. Kesenangan-kesenangan kita jual, kita beli ladang itu, kita mulai melayani Tuhan, itu akan jadi sasaran tertawaan. Ia akan dianggap sebagai orang yang rugi menurut pikiran dunia. Paulus membebaskan hamba wanita itu, majikannya merasa rugi. Dia pikir itu tindakan yang bodoh, tetapi itu adalah sukacita menurut Paulus. Jadi saudara, pertama kita belajar bahwa sukacita yang memiliki standar berbeda dari dunia membuat kita harus memandang sesuatu, persoalankah, pekerjaankah, pelayanankah, harus ada mata iman yang memandang itu. Dalam segala yang kita alami setiap hari, kehidupan kita, pekerjaan kita, apakah kau memandang ada rencana Allah yang tersembunyi di balik persoalanmu? Kalau kau punya mata iman yang melihat apa yang orang lain tidak lihat, maka kau bersukacita lebih daripada orang lain. Amin. Satu keadaan dikatakan gak ada solusi, gak ada pengharapan, tetapi di dalam Tuhan kau punya mata iman yang memandang Tuhan punya rencana atas hal ini. Amin. Ketika ada orang buta sejak lahirnya, orang-orang hanya bisa lihat siapa yang salah, orang ini atau orang tuanya. Tetapi Yesus katakan bukan orang tuanya, bukan dia yang salah, tetapi dalam hal ini kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Maka itu sukacita yang lebih besar. Apakah selama ini pandangan kita terbentur pada masalah-masalah kita? Kita melihat tembok-tembok persoalan begitu mengikat kita, mengurung kita, sehingga kita tidak bisa bersukacita. Saudara, miliki mata iman yang melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik semua hal yang membuat kita ditertawakan oleh dunia, saudara. Berapa banyak di antara kita yang pernah ditertawakan orang saat mulai sungguh-sungguh mengikut Kristus? Saya yakin pasti kita mengalaminya. Sukacita itu tidak bisa diukur oleh apapun juga. Kalau kau ditebus, diselamatkan, lalu kau berikan hidupmu untuk melayani Kristus, kau melayani orang lain, itu nggak bisa diukur oleh apapun juga. Hanya orang yang sudah diselamatkan dan benar-benar mengerti apa artinya diselamatkan yang akan bersukacita karena hal ini. Apakah kau bersukacita karena kau sudah diselamatkan? Amin. Musa menolak disebut anak dari putri Firaun karena dia berani menolak kesenangan karena dosa. Musa memilih untuk hidup bagi panggilan Allah, walaupun dalam panggilan dia dibawa masuk ke padang gurun, saudara. Paulus dan Silas menolak popularitas dan pengakuan publik dan memilih untuk memerdekakan seorang hamba wanita dari perbudakan roh tenun. Seorang pegawai menolak untuk naik jabatan karena walaupun dijanjikan fasilitas yang mewah, ia harus melayani kesenangan kliennya dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia memilih untuk pindah kerja walaupun digaji lebih rendah. Itu adalah sebuah sikap di mana kau punya sukacita yang lebih besar, greater joy,
Betul ya? Memahami hal ini akan membuat kita merdeka, saudara. Tidak satupun orang di dunia ini akan mendefinisikan sukacitamu, tetapi sukacitamu itu ada di dalam hatimu, melekat dalam keseharianmu, karena kau punya Yesus. Sukacita kita nggak ditentukan oleh orang lain, bahkan juga tidak bisa dirampas oleh siapapun, karena sukacita itu melekat pada apa yang jadi kehendak Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama, sukacita yang memiliki standar berbeda dari dunia. Yang kedua, saudara, ketika Paulus dan Silas didera sedemikian rupa, di penjara, dikatakan di sana mereka menyanyi dan memuji Allah. Iya, memuji Tuhan. Di sana mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka bersukacita sekalipun ada di tengah masalah. Kebanyakan kita berpikir bahwa memiliki sukacita itu artinya bebas dari masalah. Kebanyakan kita berpikir seperti itu ya. Itu kan yang kita harapkan ya. Kita berharap keluarga tanpa konflik, tapi juga kita berharap sekolah tanpa ujian. Yang sekolah berharap tanpa ujian ya. Pelayanan tanpa orang-orang yang menyebalkan. Lalu siapa yang kau mau layani di sana? Keuangan yang tidak pernah kurang, tubuh yang tidak pernah sakit, dan kekristenan yang selalu menyenangkan. Itu yang kita harapkan. Kebanyakan kita berpikir bahwa kalau kita bersukacita dalam Tuhan, Dia tidak akan pernah tuntun kita lewat badai, lewat persoalan. Tapi pada faktanya, saudara, Mazmur 23 ayat 4, di situ Daud mengatakan begini, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertamu. Apa yang menghibur kita di situ? Daud katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Your rod and your staff, that's what comfort me. Membuat kita jadi nyaman. Gada dan tongkat itu bicara tentang dua cara Allah untuk memberikan sukacita bagi kita. Gada menyatakan pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah bisa lakukan mujizat, amin. Dalam keadaan paling mustahil, Allah bisa lakukan mujizat. Gadanya Tuhan, ketika kita diserang oleh binatang buas, gadanya membela kita. Tetapi juga ada tongkat. Tongkat itu bicara tentang pengarahan Tuhan, bicara tentang pengajaran Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita dibela terus, tetapi kita juga dididik oleh Tuhan. Nah, ini yang membentuk sukacita kita, saudara. Kita dibentuk, dipimpin, merasakan tuntunan Tuhan. Di situ yang akan membuat kita bersukacita. Kalau orang-orang menyukai dunia tanpa masalah, maka kebanyakan orang yang menyukai dunia tanpa masalah, orang-orang itu juga menyukai dunia tanpa Allah. Karena buat sebagian orang, Allah itu adalah masalah. Gak percaya? Allah itu adalah masalah. Kalau tidak ada Tuhan kan kita bebas melakukan segala sesuatu ya. Buat orang-orang yang tidak mau masalah dalam hidup ini, sukacitanya berdasarkan apa yang dia mau, maka Allah jadi masalah buat dia. Sebagian orang lagi mau Allah menjadi pemberi sukacita dan problem solver bagi masalah mereka, tapi nggak mau tanggung jawab untuk mengasihi Allah. Karena tanggung jawab itu adalah masalah. Tanggung jawab untuk mengasihi Allah itu adalah masalah. Sebagian lagi menyadari bahwa supaya kita bisa mengasihi Allah dan punya sukacita yang benar, maka Allah perlu mendidik kita melalui berbagai tanggung jawab. Betul ya? Karena ternyata masalahnya bukan pada Allah, bukan pada kondisi, tapi masalahnya ada di siapa? Diri kita sendiri, saudara. Nah, seringkali tempat paling aman buat kita adalah tempat yang paling berbahaya. Karena di sana kita jadi kurang berhati-hati. Saudara, ternyata tingkat kecelakaan di Australia itu yang tertib lalu lintasnya itu ternyata lebih tinggi daripada di Indonesia. Kenapa? Karena di sini orang sudah biasa bertarung menghadapi Kopaja dan Metro Mini yang begitu ganas ya di jalan. Wah, udah tahu deh kalau orang tiba-tiba lampu merah terobos, kita jadi hati-hati di situ. Ternyata tingkat kecelakaannya lebih rendah di sini. Nah, di luar negeri yang begitu tertib, mereka jadi tidak peka. Setiap ada lampu hijau wah terobos saja. Kita walaupun lampu hijau kita tetap was-was kan lihat kiri kanan gitu. Siapa tahu ada bajai nyelonong kan kita nggak lucu ditabrak bajai. Kalau ditabrak Mercedes-Benz masih agak keren ya. Kita ditabrak. Jadi kita was-was hati-hati. Nah, saudara, di luar negeri sana mereka nggak hati-hati. Lampu hijau terobos, ternyata ada orang mabuk tabrak dia. Nah, saudara, kita seringkali berpikir masalahnya itu ada pada Allah, masalahnya itu pada kondisi, tapi kita kurang berhati-hati sama diri sendiri.
Nah itu yang membuat Tuhan tuh harus mendidik hati kita, harus mendidik kita. Sekarang saya tanya begini, kalau kita mau keluarga yang berkualitas, kita mau keluarga yang tanpa masalah atau keluarga yang dapat menyelesaikan masalah? Kita mau keluarga yang dapat menyelesaikan masalah kan? Karena itu artinya keluarga itu berkualitas, betul? Yang pertama, keluarga tanpa masalah itu mungkin di sana kita nggak pernah menghadapi persoalan bareng-bareng. Di situ juga kita nggak pernah doa bareng. Di situ juga kita rasanya jadi hambar. Tapi kalau keluarga itu dididik Tuhan dengan persoalan dan pergumulan, kita sama-sama berdoa. Yang kedua itu, keluarga yang menghadapi masalah, itu akan menjadi keluarga yang berkualitas. Nah kalau kita mau gereja yang berkualitas, kita mau gereja yang tanpa masalah atau gereja yang bisa menyelesaikan masalah? Kita mau jemaat yang bisa menyelesaikan masalah, saudara. Itu sukacita di dalam gereja. Komunitas yang paling berkualitas sekalipun bukan berarti tanpa konflik, amin. Tapi kalau sebuah konflik diberikan kepada sebuah komunitas yang berkualitas, maka ujung-ujungnya konflik itu akan jadi pertumbuhan buat kita. Kualitas itu menentukan akan jadi apa ketika konflik dilemparkan dalam sebuah kehidupan komunitas. Bukankah gereja yang tidak pernah menghadapi masalah tidak memiliki kesempatan untuk mendidik jemaatnya agar bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih? Betul ya? Kalau gereja nggak punya masalah, kita nggak menghadapi pergumulan, kita nggak punya kesempatan untuk mendidik jemaat bertumbuh dalam iman, pengharapan, kasih. Bahkan kita juga nggak punya kesempatan untuk melayani orang-orang yang terluka, yang sedih, yang hilang. Jadi bukannya saya bilang bersukacita kalau ada jemaat yang hilang, bukan. Bersukacitalah karena di situ adalah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Allah. Bersukacita ketika kita menghadapi konflik, tetap bersukacita karena itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan pengampunan. Jadi sebuah sukacita sejati tidak membuat kita lari dari tekanan, saudara. Tapi sukacita sejati membuat kita menghadapinya dengan penuh keberanian dan kesabaran. Amin. Kalau kita mau mendewasakan orang-orang di rumah, apakah kita beri kesempatan dan peluang untuk sama-sama ambil tanggung jawab, sekalipun berpotensi untuk menimbulkan konflik, atau anggota keluarga yang sudah jago aja yang bertindak, yang muda nggak perlu dikasih kesempatan supaya sama sekali tidak ada kesalahan? Saudara, kalau kita fokusnya sama nama baik, nama besar, maka kita akan ikuti si roh tenung tadi ya. Paulus dan Silas itu akan ikuti mereka karena fokusnya nama baik, nama besar. Kalau kita fokus sama kedewasaan, saudara, kita tidak lari dari tekanan, kita tidak lari dari penderitaan, dari pergumulan, dan kita akan menghadapi dengan penuh keberanian dan ketabahan. Itu yang kita pelajari tentang sukacita yang besar. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menjadi penghiburan buat kita. Kita adalah masalahnya. Seringkali kita terlalu takut untuk mengizinkan Allah membentuk sukacita kita. Dan karena itu kita memilih untuk menentukan sendiri apa yang menyenangkan buat kita. Seperti saya tadi lebih memilih untuk jadi koboi dalam pemikiran kekanak-kanakan saya. Saya takut untuk mengizinkan Allah membentuk sukacita saya. Saudara, kita melihat di dalam sebuah proses ini perjalanan pelayanannya Paulus. Awalnya ketika dia agendanya tidak terpenuhi, lalu masuk dalam rencana Allah menghadapi tekanan. Tetapi Tuhan mau membentuk sukacitanya Paulus lebih lagi di sana. Nanti kita melihat bahwa di dalam penjara Filipi itu, waktu Paulus mengucap syukur, ada kekuatan dari ucapan syukur yang mematahkan kekhawatiran. Ada kekuatan ucapan syukur yang mendatangkan kuasa Allah atas segala persoalan kita. Maka di situ terjadi sesuatu. Ketika kepala penjara melihat bahwa mereka mengucap syukur, tahanan-tahanan yang lain mengucap syukur, bersukacita di dalam masalah, itu adalah suatu hal yang tidak biasa. Betul ya? Nah, ketika Paulus mengucap syukur, penjara itu bergetar, terjadi gempa bumi yang hebat, maka runtuhlah penjara itu. Lalu apa Paulus dan Silas kabur, saudara? Itu salah satu cobaan sukacita lagi, salah satu godaan sukacita lagi. Kalau Paulus dan Silas langsung kabur, wah, dia bebas, dia happy. Tetapi kepala penjara itu akan dibunuh, saudara. Kepala penjara itu akan dibunuh sama pimpinannya.
Yang ketiga kita pelajari yang terakhir bahwa sukacita itu harus menjadi kesaksian yang berpengaruh bagi keselamatan orang lain, saudara. Untuk apa kita diberi sukacita dalam Tuhan? Supaya kita jadi kesaksian. Paulus dan Silas membawa kepala penjara di Filipi itu kepada pertobatan setelah menunjukkan bahwa di dalam penderitaan pun mereka dapat menunjukkan kualitas sukacita mereka. Sekalipun Paulus dan Silas bisa kabur, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di sana dan bersaksi. Saudara, jangan lupa ketika kebahagiaan dan sukacita itu sudah datang dalam hidup kita, jangan cari aman sendiri karena sukacita kita. Amin. Sukacita dalam kehidupan Kristen tidak mengorbankan orang lain semata-mata demi sukacita kita sendiri. Buat apa kita bersukacita kalau orang lain dikorbankan, saudara? Seringkali kita maunya bersukacita dengan mengorbankan orang lain. Kadang jemaat juga bisa kabur cari gereja lain yang lebih enak, yang lebih menyenangkan. Kita berpikir nggak tempat yang kita tinggalkan itu bagaimana? Memang Tuhan bekerja di sana, Tuhan bisa tambahkan jiwa-jiwa baru. Tapi itu namanya kita cari aman, saudara. Iya kan? Kalau Paulus dan Silas itu kabur, kepala penjara itu dibunuh dan tidak diselamatkan. Tetapi karena Paulus dan Silas dalam sukacitanya mau ambil tanggung jawab untuk bersaksi, maka itulah yang akan membuat orang lain juga merasakan keselamatan. Orang Kristen yang tidak mau melayani dan memberitakan Injil bagi orang lain berarti hanya mau merasakan enaknya sukacita ditebus, tapi tidak peduli orang lain diselamatkan atau tidak. Ini namanya cari aman, saudara. Memberitakan Injil memang berisiko bagi kita, tetapi ingatkah kita kepada orang-orang yang telah menempuh bahaya supaya kita bisa mendengar Injil, sehingga hari ini kita sudah diselamatkan. Mendengar Injil, menginjil itu mungkin sebagian orang akan diutus ke desa-desa, ke pedalaman. Mereka punya kesempatan, punya waktu buat itu. Sebagian lagi mungkin masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang imannya belum Kristen, tetapi sebagian lagi memberitakan Injil di dalam komunitas kita sendiri, dalam keluarga kita, saudara. Kalau saudara pemilik perusahaan, jangan menekan karyawan kita hanya untuk sukacita kita sendiri. Kita harus perhatikan mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendengar Injil. Kalau kita beritakan Injil sama mereka, tapi kehidupan kita menekan mereka, kita tidak bisa beri sukacita itu ada dalam hidup mereka. Karena mereka juga tidak lihat Injil dalam diri kita. Jadi sukacita itu, yang pertama, sukacita itu standarnya berbeda dengan dunia. Yang kedua, sukacita sejati tidak lari dari tantangan. Yang ketiga, sukacita itu menjadi kesaksian yang berpengaruh bagi keselamatan orang lain. Saudara, bukan hanya kita yang mau bersukacita, tapi orang-orang di sekitar kita juga harus merasakan sukacita Allah di dalam hidup mereka. Amin. Dan ketika kita menyatakan kesaksian Kristus bagi orang-orang lain, ingat baik-baik, satu jiwa saja diselamatkan, seisi sorga bersukacita, bersorak-sorai. Maka itu konsep sukacita sejati di dalam gereja. Ada greater joy, bukan suatu konsep sukacita yang buat diri sendiri, tetapi konsep sukacita itu menular. Bahkan surga pun bersukacita atas hidup kita, saudara. Saat kita membawa orang lain pada keselamatan, itu adalah sukacita yang sejati. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak perempuan, namanya Fanny. Si Fanny ini lahir normal, tetapi ketika usia 6 minggu dia mulai menderita infeksi di matanya. Lalu karena dokter yang biasanya obatin keluarganya lagi pergi keluar kota, mereka minta seseorang yang mengaku dokter untuk ngobatin dia. Ternyata setelah diobati, Fanny ini lebih parah kondisi matanya. Akhirnya dia buta total sejak kecil di usia 6 minggu. Orang tua Fanny jadi sedih sekali. Kesedihan mereka juga bertambah karena beberapa bulan kemudian ayah Fanny meninggal dunia. Untuk menghidupi keluarganya, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fanny yang buta dan masih kecil dititipkan kepada neneknya. Dengan sabar sang nenek mendidik Fanny, mengajar cara berdoa, mengajar cara membaca ayat-ayat Alkitab. Karena mata Fanny buta, dia tidak bisa bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak sebayanya. Karena mata Fanny buta, dia nggak bisa buka-buka Alkitab. Dia dengar neneknya, lalu dia hafalkan ayat-ayat Alkitab, saudara. Fanny tidak menyerah. Kemampuannya menghafal isi Alkitab ini membuat orang lain terkagum-kagum.
Fani bersyukur karena hal itu. Fani bersuka cita karena hal itu. Kemampuan menghafal ayat Alkitab itu yang membuat Fani juga memperoleh sukacita setiap hari. Ternyata karena dia buta, dia hafal ayat itu, lalu muncul sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Tidak pernah sedikit pun, satu hari pun, Fani mengeluh karena keadaannya. Padahal dia bisa menyalahkan dokter yang merawat dia, yang ternyata bukan dokter. Fani menyatakan ekspresi ucapan syukurnya melalui puisi. Fani buat puisi. Saat umurnya 8 tahun, dia tulis puisi yang sangat indah berikut ini. Oh, aku anak yang sangat bahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tak akan melakukannya. Ketika dewasa, Fani terus tulis syair-syair yang indah, puisi-puisinya, sampai terkumpul 8.000 tulisan, 8.000 ucapan syukur dalam hatinya. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Fani, namanya Febe. Dia pintar main piano. Dia mainkan sebuah melodi untuk Fani. Lalu Fani mulai nyanyikan sesuatu dari syairnya. Dia katakan seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu adalah kesaksian dari Fanny Crosby, saudara. Fanny Crosby, penulis lagu yang berjudul Blessed Assurance atau Ku Berbahagia. Dalam segala kondisinya yang serba terbatas, dia menemukan sukacita surgawi. 8.000 syair dan lagunya menjadi salah satu penulis lagu Kristen yang paling terkenal sepanjang sejarah, yang lagunya banyak memberkati orang-orang. Bahkan lagu Blessed Assurance ini sudah menyelamatkan banyak orang dari bunuh diri, saudara. Lalu bagaimana? Di akhir khotbah ini, apakah hati kita masih mencari kebahagiaan yang berpusat pada diri sendiri, atau saat ini kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang Allah bentuk di dalam diri kita? Dan akhirnya sukacita, kebahagiaan yang Allah bentuk dalam diri Paulus terjadi dimulai ayat yang ke-31 sampai 34 sebagai penutup. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, kata Paulus kepada kepala penjara dan keluarganya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, inilah hasil bentukan Allah, sukacita yang terjadi. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oh, sukacita yang begitu luar biasa di dalam gereja, saudara ya. Ketika Allah membentuk sukacita kita, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang Allah tentukan.